Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing fine. Okay, today we will learn science, so please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang susunan partikel pada saat, terus kita akan membahas juga tentang adesi dan kohesi. Nah, kita dulu masuk pada poin yang pertama yang akan kita bahas, yaitu susunan partikel pada saat. Nah, kita setiap saat sebagai makhluk hidup, kita selalu menghirup udara segar, ya kan? Baik saat kita ada di dalam rumah, di luar rumah, saat kita berjalan, saat kita tidur pun kita dapat menghirup udara segar. Ini artinya kita dapat menembus atau menerobos udara dalam segala situasi atau dalam segala keadaan. Ya kan, ketika kita berjalan kita dapat menerobos udara ini karena kita bisa menghirup udara tersebut, ya kan? Nah, namun coba di sini ketika kita berjalan dan terhalang oleh tembok di depan kita, apakah kita dapat menerobos tembok tersebut? Apakah kita dapat melewati tembok tersebut? Tentu jawabannya adalah tidak, ya kan? Kita tidak dapat menembus atau menerobos tembok tersebut. Mengapa demikian? Nanti kita akan pelajari ya. Next, di sini peristiwa yang kedua kalian bisa perhatikan di sini. Ketika air di dalam gelas itu ditumpahkan atau dituangkan di permukaan meja, apa yang akan terjadi? Sudah pasti air ini dia akan mengalir ke segala arah, ya kan? Sehingga permukaannya itu melebar. Kan you know ya bahwa zat cair ini, air kan merupakan zat cair, dia bentuknya itu tidak tetap, berubah-ubah mengikuti bentuk dari wadah atau permukaan dari air tersebut, seperti itu ya. Nah, jadi pertanyaannya di sini, bagaimana partikel pada zat padat, pada zat cair dan gas? Mengapa peristiwa tadi terjadi? Mengapa seperti itu? Di sini kita akan bahas ya. Ternyata bagaimana susunan dari partikel zat padat, cair dan gas. Bagaimana? Oke, kita masuk pada yang pertama, yaitu susunan partikel zat padat. Nah, ini merupakan gambar dari susunan partikel atau molekul zat padat. Seperti ini ya gambarnya. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat atau dapat mengetahui bahwa susunan partikel zat padat itu diantaranya yang pertama, yaitu letak partikelnya itu sangat berdekatan dalam susunan yang teratur. Ya kan, ini kita bisa lihat dari gambar ini. Review lagi ya, kita lihat lagi, memang kasih balik lagi. Nah, ini gambarnya ini memang sangat padat, partikel-partikelnya sangat berdekatan. Terus yang kedua, gaya tarik-menarik antar partikelnya itu sangat kuat sehingga gerakannya partikel ini menjadi tidak bebas. Karena sangat kuat gaya tarik-menarik dari partikel-partikel ini, maka tidak bebas. Partikel-partikel ini menjadi tidak bebas untuk bergerak. Terus yang ketiga, yaitu gerakan partikelnya itu tidak diam, tetapi bergetar dan berputar di tempatnya. Jadi tidak diam ya. Terus yang keempat, yaitu partikel-partikelnya tidak mudah dipisahkan sehingga bentuknya selalu tetap atau tidak berubah, ya kan? Contohnya kita bisa lihat pada batu. Batu ini kan dia merupakan zat padat. Nah, batu ini dia sangat sulit untuk dipisahkan, tidak mudah untuk dipisahkan. Dengan kekuatan manusia kita akan membutuhkan gaya yang besar, kekuatan yang besar, ya kan? Sangat sulit untuk dipisahkan. Kecuali kita pakai ada bantuan dari palu untuk memecahkan, untuk memisahkan batu ini, ya kan? Sehingga di sini sama halnya dengan susunan dari partikel pada zat padat. Ternyata dari susunan partikel zat padat ini memang benar ya. Susunan partikel pada zat padat ini tidak mudah dipisahkan sehingga bentuknya itu selalu tetap atau tidak berubah. Nah, next di sini yaitu susunan partikel zat cair. Nah, ini merupakan gambar dari susunan partikel zat cair. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ternyata susunan partikel dari zat cair itu diantaranya yang pertama, yaitu letak partikelnya itu kurang rapat atau kurang berdekatan dibandingkan dengan zat padat. Kalau zat padat tadi memang saling berdekatan ya, satu dengan yang lain. Nah, next yang kedua, gerakan partikelnya itu cukup bebas. Jadi mereka cukup bebas ya. Kalau yang padat tadi tidak bebas karena gaya tarik mereka antara partikel yang satu dengan yang satu itu memang sangat kuat sehingga mengakibatkan mereka tidak bebas untuk bergerak. Kalau yang ini gerakan partikelnya itu cukup bebas ya, seperti itu. Next yang ketiga, partikelnya itu dapat berpindah tempat. Wow, dapat berpindah tempat, tetapi tidak mudah meninggalkan kelompoknya karena masih terdapat
gaya tarik menarik, karena kan tidak bebas ya kan, jadi memang bisa berpindah tempat tetapi tidak tidak berjauhan seperti itu. Next, yang keempat yaitu bentuknya mudah berubah sesuai tempatnya, tetapi volumenya tetap. Iya, namanya zat cair ya, seperti yang sudah Mem jelaskan tadi bahwa zat cair ini bentuknya tidak tetap, dia mengikuti wadah, ya kan, mengikuti permukaannya seperti itu. Oke, next di sini susunan partikel zat gas. Nah, ini merupakan gambarnya, kalau bisa lihat di sini, ini merupakan gambar dari susunan partikel zat gas. Oke, seperti itu ya. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ternyata susunan partikel zat gas itu yang pertama, letak partikelnya itu sangat berjauhan. Jadi ini wow, berbeda sekali dengan zat padat ya. Jadi dia sangat berjauhan sehingga gaya tarik menarik antara partikel itu hampir tidak ada karena saling berjauhan. Berbeda dengan zat padat karena berdekatan, jadi gaya tarik menarik itu antar partikel itu sangat kuat. Seperti itu ya. Next, yang kedua, pada susunan partikel zat gas ini ternyata kita bisa lihat ternyata mereka partikel-partikel ini bisa bergerak secara bebas, sangat bebas seperti itu. Next, yang ketiga yaitu baik volume maupun bentuknya itu mudah berubah. Wow, seperti itu ya. Next, yang keempat yaitu zat gas dapat mengisi seluruh ruangan yang ada. Yes, di dalam kamar, di dalam rumah, di luar rumah itu selalu kita temukan yang namanya udara, sehingga kita dapat menghirup udara segar. Seperti itu ya. Kita sebagai manusia kita kan butuh oksigen. Nah, oksigen ini dia dari mana? Dari udara. Seperti itu, ya kan? Sehingga peristiwa yang tadi yang Mem jelaskan kenapa kita dapat menghirup udara segar dalam keadaan apapun, di situ berbeda dengan kalau misalnya ada tembok di depan, kita tidak bisa menerobos melewati tembok tersebut, ya kan? Karena di sini ternyata letak partikel pada zat gas itu sangat berjauhan, jadi bebas ya. Terus zat gas ini dia dapat mengisi seluruh ruangan sehingga kita dapat bergerak secara bebas. Berbeda dengan zat padat karena partikelnya sangat berdekatan. Seperti itu ya. Next, di sini kita akan bahas yaitu adesi. Nah, adesi adalah gaya tarik menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis, di mana gaya adesi ini dia akan mengakibatkan dua zat akan saling melekat ketika dicampurkan. Contohnya, kita bisa lihat pada cat dapat menempel pada kayu atau besi. Karena antara partikel-partikel cat dan partikel-partikel kayu atau besi ini terjadi gaya tarik menarik. Coba kita lihat pada rumah-rumah kayu, ya kan? Kalau misalnya itu dicat, berarti di situ kita bisa lihat cat dari kayu ini bisa melekat, ya kan? Cat dan kayu ini bisa melekat. Karena di situ kita bisa melihat ada gaya adesi, karena gaya adesi adalah gaya tarik menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis, dan gaya adesi ini dapat mengakibatkan dua zat yang tidak sejenis ini akan saling berdekatan atau saling melekat ketika dicampurkan. Seperti itu ya. Karena ini kan berbeda jenis ya. Kalau yang kayu ini atau besi atau dinding contohnya, ini dia merupakan zat padat. Terus kalau cat ini dia merupakan apa? Zat cair. Seperti itu ya. Next, yaitu kohesi. Nah, kohesi adalah gaya tarik menarik antara partikel-partikel sejenis. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Kalau tadi gaya tarik menarik antara partikel yang tidak sejenis. Kalau ini yang sejenis. Di mana gaya kohesi ini mengakibatkan dua zat yang sejenis itu bila dicampurkan tidak saling melekat. Wow, berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi ketika dicampurkan akan melekat, kalau ini tidak saling melekat. Contohnya kita bisa lihat pada air dan minyak. Nah, air dan minyak coba kalian praktekkan. Air dan minyak tidak dapat bersatu, ya kan? Ketika dicampurkan tidak dapat bersatu. Dimana air ini dan minyak ini dia keduanya ini merupakan partikel-partikel yang sejenis, ya kan, merupakan zat cair dua-dua seperti itu, tetapi tidak saling melekat satu dengan yang lain, tidak dapat ketika dicampurkan tidak dapat melekat satu dengan yang lain, karena memang kalian praktek saja air dan minyak ini tidak dapat bersatu.